Gunung Raung memang terkenal angker. Hampir semua pendaki yang pernah mendengar namanya akan langsung mengaitkannya dengan cerita hilang, suara aneh, jalur yang menyesatkan, dan kabut yang datang tanpa aba-aba. Kisah-kisah itu beredar dari mulut ke mulut, dari warung kopi sampai forum pendaki, dari cerita senior ke junior, dari candaan sampai peringatan setengah serius. Banyak yang memilih menghindar, banyak pula yang sekadar mengangguk lalu melupakannya. Namun bagi Ardi, justru semua cerita itulah yang menumbuhkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Ardi bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal mistis. Sejak SMA ia sudah sering naik gunung, dan hampir di setiap gunung selalu ada cerita serupa. Penampakan, suara, pendaki yang diajak ikut, atau jalur yang tiba-tiba berubah. Selama ini, menurutnya, semua itu bisa dijelaskan secara logis. Kelelahan, sugesti, medan yang sulit, atau kesalahan navigasi. Tapi Raung terasa berbeda. Ada reputasi yang lebih berat, lebih pekat, seolah gunung itu sendiri sengaja membiarkan cerita-cerita buruk tumbuh dan berakar. Ia berangkat bersama 3 temannya, Bima, Reno, dan Jaya. Keempatnya sudah cukup sering mendaki bersama. Mereka tahu kebiasaan masing-masing, tahu siapa yang kuat fisik, siapa yang paling cerewet, siapa yang paling sering lupa hal kecil. Bima adalah yang paling tenang dan rasional, sering menjadi penengah jika ada perbedaan pendapat. Reno paling vokal dan suka bercanda, seringkali menertawakan hal-hal yang dianggapnya berlebihan. Jaya lebih pendiam, tapi pengamat yang tajam, jarang bicara kecuali merasa perlu. Ardi sendiri berada di tengah-tengah, cukup logis namun masih menyisakan ruang untuk rasa dan intuisi. Sejak mereka menginjakan kaki di jalur pendakian Raung, suasana sudah terasa berbeda. Bukan sesuatu yang bisa langsung ditunjuk atau dijelaskan, melainkan perasaan halus yang merayap perlahan. Jalurnya sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran pagi yang cerah. Matahari masih menggantung tinggi di sela-sela dedaunan, cahayanya menembus hutan dalam garis-garis tipis, namun kehangatannya seolah tak sampai ke tanah. Angin yang bertiup terasa dingin, menusuk kulit meski keringat mulai mengalir di punggung mereka. Langkah demi langkah terasa berat, bukan karena medan yang terlalu ekstrim, melainkan karena suasana yang menekan. Hutan di sekitar mereka tampak rapat. Pepohonan berdiri tinggi dengan batang-batang besar yang menua. Daunnya saling bertaut, menciptakan kanopi tebal yang menutup langit. Suara dari luar, entah itu kendaraan, aktivitas manusia, atau kehidupan desa, lenyap sepenuhnya begitu mereka masuk lebih dalam. Yang tersisa hanya bunyi langkah sepatu menghantam tanah, napas mereka sendiri, dan gesekan ransel yang bergoyang mengikuti gerak tubuh. Beberapa puluh menit berjalan, Reno tiba-tiba berhenti dan menoleh ke sekeliling. Keningnya berkerut, matanya menyapu hutan dengan ekspresi ragu. "Perasaan dari tadi gak ada burung sama sekali ya," katanya, suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Ardi tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. "Ah, perasaan lo aja. Paling burungnya lagi pada diem." Reno mengangkat bahu, lalu melanjutkan langkahnya. Namun kata-kata itu tertinggal di udara, menggantung dan perlahan meresap ke dalam pikiran Ardi. Ia menyadari bahwa sejak tadi memang tak ada suara burung, tak ada serangga yang biasanya riuh di hutan. Tidak ada kicauan, tidak ada kepakan sayap, bahkan suara jangkrik pun nihil. Hutan itu seperti menahan napas. Ardi mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia fokus pada langkahnya, pada ritme pendakian, pada jalur yang terlihat jelas meski mulai menanjak. Namun jauh di dalam hati, ada sensasi aneh yang sulit ditepis. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Bukan dengan niat yang jelas, hanya sebuah kesadaran samar bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Jaya yang berjalan di belakang tiba-tiba mempercepat langkah dan mendekat ke Ardi. "Lo ngerasa gak?" tanyanya singkat, tanpa menoleh. "Ngerasa apa?" Ardi balik bertanya, meski sebenarnya ia sudah tahu arah pembicaraan itu. "Gak tahu, kayak suasananya berat aja," jawab Jaya pelan. "Bukan capek, tapi kayak, ya gitu." Ardi mengangguk kecil. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu, takut justru membuat sugesti semakin kuat. Bima yang berjalan paling depan sesekali menoleh ke belakang, memastikan jarak mereka tidak terlalu jauh. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya terlihat waspada. Semakin tinggi mereka naik,
jalur semakin sempit. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, licin oleh lumut. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk minum atau sekadar mengatur napas. Di salah satu titik, Ardi merasa seolah jalur yang mereka lewati berputar-putar di tempat yang sama. Pohon dengan batang bengkok di sebelah kiri terasa familiar, begitu juga batu besar yang menyerupai kursi alami. Ia menepis pikiran itu, menganggapnya hanya kelelahan dan ilusi visual. Saat mereka berhenti sejenak di sebuah tanah datar kecil, angin tiba-tiba berhenti. Hutan yang sejak tadi sunyi kini terasa semakin mati. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Bahkan dedaunan pun seolah membeku. Reno yang biasanya cerewet mendadak diam, menyesap air dari botolnya tanpa sepatah kata. Bima memeriksa jam tangannya, lalu melihat ke arah jalur di depan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Waktu jalan kok kayak lambat banget ya, kata Bima akhirnya. Padahal jaraknya harusnya udah lumayan. Reno terkekeh, tapi tawanya terdengar hambar. Lo kebanyakan mikir, Bei. Gunung angker dikit langsung bawaannya gitu. Tidak ada yang menimpali. Ardi mengalihkan pandangan ke pepohonan di sekitarnya. Di antara batang-batang gelap itu, ia merasa melihat bayangan bergerak. Saat ia fokuskan pandangan, bayangan itu hilang, menyatu kembali dengan kegelapan hutan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mereka melanjutkan pendakian. Jalur mulai menanjak lebih curam, memaksa mereka menggunakan tangan untuk menjaga keseimbangan. Tanah terasa lebih lembab, udara semakin dingin. Kabut tipis mulai merayap di antara pepohonan, awalnya samar, lalu semakin jelas. Kabut itu datang tanpa suara, menyelimuti jalur di depan mereka dengan perlahan namun pasti. Cepet banget kabutnya, gumam Reno. Bima mengangguk. Jangan pisah. Jarak dijagain. Mereka berjalan lebih rapat. Ardi bisa mendengar napas Jaya tepat di belakangnya, bisa merasakan kehadiran teman-temannya dengan jelas. Namun di saat yang sama, rasa diawasi itu kembali muncul, kali ini lebih kuat. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengikuti setiap langkah mereka, bersembunyi di balik kabut dan batang pohon. Di tengah kabut, suara langkah terdengar berbeda. Tidak lagi jelas apakah itu hanya 4 pasang kaki mereka, atau ada langkah lain yang menyusup di antaranya. Ardi berhenti sejenak, pura-pura membetulkan tali sepatu, mencoba mendengarkan dengan seksama. Saat ia berhenti, suara langkah itu pun berhenti. Saat ia melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Sinkron, namun terasa asing. Kenapa, Di? Tanya Bima dari depan. Gak apa-apa, jawab Ardi cepat. Cuma licin. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya menemukan tempat yang cukup layak untuk beristirahat lebih lama. Sebuah tanah datar di antara pepohonan besar, cukup luas untuk duduk dan membuka ransel. Kabut masih menggantung, membuat jarak pandang terbatas. Ardi duduk, mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan pikiran. Di saat itulah ia mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan hembusan angin, melainkan suara lirih, seperti bisikan yang datang dari arah hutan. Ia tidak bisa menangkap kata-katanya, hanya intonasi rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah teman-temannya. Bima sedang membuka bekal, Reno menyalakan rokok, Jaya menatap kosong ke depan. Kalian denger gak? Tanya Ardi pelan. Dengar apa? Reno menjawab sambil menghembuskan asap. Ardi ragu. Suara itu seolah menghilang begitu ia menyadarinya. Mungkin hanya angin yang terperangkap di antara pepohonan. Mungkin hanya pikirannya sendiri yang mulai bermain. Ia tidak melanjutkan pertanyaan itu. Namun sejak saat itu, satu hal menjadi jelas bagi Ardi. Pendakian ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Ada sesuatu di Gunung Raung yang membuatnya terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, dan lebih menekan. Dan perasaan itu bukan hanya miliknya sendiri, melainkan perlahan merembes ke dalam langkah keempat pendaki yang kini berada semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Malam turun tanpa banyak peringatan. Sore yang tadinya masih cukup terang mendadak meredup, seolah matahari ditarik paksa dari balik langit. Kabut mulai naik dari dasar hutan, merambat pelan namun pasti, menyusup di antara batang-batang pohon dan menelan jalur pendakian yang tadi masih terlihat jelas. Suasana berubah drastis dalam waktu singkat.
Angin yang sejak siang terasa dingin kini menjadi lebih menusuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan lapuk yang semakin kuat. Bima memutuskan mereka harus berhenti. Lokasi yang mereka temukan bukan tempat ideal, tapi cukup aman. Tidak jauh dari jalur utama, tanahnya relatif datar meski dikelilingi pepohonan besar yang berdiri rapat seperti penjaga bisu. Tidak ada pilihan lain. Kabut terlalu tebal untuk melanjutkan pendakian dengan aman, dan hari sudah terlalu gelap. Mereka mendirikan tenda dengan gerakan cepat dan minim bicara. Reno yang biasanya banyak bercanda kini lebih sering diam. Hanya sesekali mengeluh soal jari-jarinya yang mulai mati rasa karena dingin. Jaya membantu memasang pasak tanpa suara. Wajahnya serius, matanya sesekali melirik ke arah hutan di balik kabut. Ardi sendiri merasakan ada tekanan aneh di dadanya. Seperti udara di sekitar tempat itu terlalu berat untuk dihirup. Api kecil dari kompor menyala, memberikan sedikit kehangatan dan cahaya kekuningan yang goyah. Mereka makan seadanya, tidak ada obrolan panjang seperti biasanya. Bahkan tawa kecil pun terasa dipaksakan. Kabut semakin menebal, membuat dunia di luar lingkaran cahaya api seolah lenyap. Hanya kegelapan dan keheningan yang tersisa. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan. Kadang membuat dahan bergesekan dan menimbulkan suara yang terdengar seperti bisikan samar. Ardi berbaring di dalam tenda, memejamkan mata, berusaha tidur meski pikirannya tidak tenang. Suara napas teman-temannya terdengar pelan dan teratur, menandakan mereka sudah terlelap. Ia menarik sleeping bag lebih rapat ke tubuhnya, mencoba melawan dingin yang merambat perlahan. Entah berapa lama ia tertidur, Ardi tidak tahu. Yang jelas, ia terbangun dengan tubuh menggigil. Awalnya ia mengira hanya karena udara malam yang terlalu dingin. Ia menggerakkan jari-jari kakinya, mengatur napas, mencoba kembali tidur. Namun matanya keburu terbuka sepenuhnya. Saat itulah ia melihat sesuatu. Dari balik lapisan tipis kain tenda, terlihat cahaya samar. Kecil. Kekuningan. Tidak berkedip seperti senter. Tidak bergoyang seperti api unggun. Cahaya itu melayang, pelan, seolah tidak terpengaruh oleh angin. Ardi menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena rasa heran yang mendalam. Aneh, gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Ia menggeser tubuhnya sedikit, memastikan ia tidak salah lihat. Cahaya itu tetap ada, bahkan terasa semakin jelas. Warnanya hangat. Tapi entah kenapa justru membuat bulu kuduknya berdiri. Itu bukan cahaya buatan manusia. Ia yakin. Ardi melirik ke arah teman-temannya. Bima tidur telentang, wajahnya tenang. Reno mendengkur pelan. Jaya meringkuk menghadap dinding tenda. Tidak ada tanda-tanda mereka terbangun. Cahaya di luar tenda bergerak sedikit, naik turun dengan gerakan lembut, seolah menunggu. Tanpa benar-benar memahami alasannya, Ardi perlahan bangkit. Ia membuka resleting tenda dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Udara dingin langsung menerpa wajahnya saat ia menyibakkan kain tenda dan melangkah keluar. Kabut menyelimuti area perkemahan, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Namun cahaya itu terlihat jelas, melayang di antara pepohonan, tidak terlalu jauh dari tempat mereka mendirikan tenda. Ardi berdiri terpaku sejenak. Ada suara kecil di dalam kepalanya yang berkata bahwa ia seharusnya kembali masuk, membangunkan teman-temannya, atau setidaknya mengambil senter. Tapi suara itu terasa jauh, tenggelam oleh rasa kosong yang tiba-tiba memenuhi pikirannya. Seolah semua pertimbangan logis menguap begitu saja. Cahaya itu bergerak perlahan, menjauh sedikit, lalu berhenti. Gerakannya halus, hampir seperti isyarat. Mengajak. Kaki Ardi melangkah. 1 langkah, 2 langkah, tanpa senter, tanpa jaket tambahan, hanya mengandalkan cahaya aneh itu sebagai penunjuk arah. Tanah terasa dingin dan lembab di bawah sepatu gunungnya. Kabut semakin tebal seiring ia menjauh dari tenda. Pohon-pohon di sekitarnya berubah menjadi siluet gelap yang menjulang, menutup langit sepenuhnya. Semakin jauh ia berjalan, suara dari perkemahan menghilang. Tidak ada lagi dengkuran Reno. Tidak ada suara kain tenda yang tertiup angin. Yang tersisa hanya langkahnya sendiri dan keheningan yang terasa menekan telinga. Cahaya itu tetap melayang di depan. Tidak pernah terlalu jauh, tidak pernah terlalu dekat. Ardi mencoba memanggil,
tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia tidak panik. Aneh, ia sama sekali tidak panik. Pikirannya kosong, seperti diselimuti kabut yang sama tebalnya dengan yang mengelilinginya. Jalur yang ia lewati semakin tidak jelas. Akar-akar pohon mencuat seperti jebakan. Semak-semak berduri menggores celana dan jaketnya. Namun ia terus berjalan, seolah rasa sakit dan ketidaknyamanan tidak lagi berarti apa-apa. Cahaya itu sesekali bergerak ke samping, memaksa Ardi menyusuri arah yang terasa bukan jalur pendakian. Kabut semakin pekat. Jarak pandang kini mungkin hanya 1 atau 2 meter. Pohon-pohon tampak semakin rapat. Batang-batangnya lebih besar, lebih tua. Udara di tempat itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab, dan entah kenapa, lebih sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada serangga, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Di tengah langkahnya, Ardi sempat berhenti. Untuk sesaat, ada kilasan kesadaran yang muncul. Ia menoleh ke belakang. Yang ia lihat hanyalah kabut dan bayangan pepohonan yang tak dikenalnya. Tidak ada jejak tenda, tidak ada tanda jalur. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di dadanya, seperti sesuatu yang perlahan terbangun dari tidur panjang. Namun sebelum rasa itu sempat berkembang menjadi takut, cahaya di depannya bergerak lagi. Kali ini sedikit lebih cepat. Seolah tidak sabar. Ardi kembali melangkah. Ia tidak tahu berapa lama ia berjalan. Waktu terasa tidak lagi linear. Bisa jadi hanya beberapa menit, bisa juga berjam-jam. Kabut kadang menipis, kadang kembali menelan segalanya. Di beberapa titik, Ardi merasa seperti mendengar suara lain selain langkahnya. Bukan langkah manusia, tapi gesekan lembut, seperti sesuatu yang bergerak di balik pepohonan, mengikuti dari samping. Ia tidak berani menoleh. Cahaya itu akhirnya berhenti di sebuah area yang lebih terbuka. Pohon-pohon di sana berdiri melingkar, meninggalkan ruang kosong di tengah. Tanahnya datar, bersih dari semak, seolah sering diinjak atau digunakan. Kabut berputar pelan di sekeliling area itu, tapi bagian tengahnya relatif lebih jelas. Cahaya itu melayang di tengah ruang kosong, sedikit lebih terang dari sebelumnya. Ardi berdiri di tepi area, napasnya tertahan. Untuk pertama kalinya sejak ia keluar dari tenda, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan rasa takut. Bukan ketakutan yang meledak-ledak, melainkan ketakutan sunyi yang meresap ke tulang. Ada perasaan kuat bahwa ia seharusnya tidak berada di tempat itu. Tiba-tiba, cahaya itu turun perlahan, mendekati tanah. Saat jaraknya semakin dekat, Ardi menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Cahaya itu bukan sekadar titik tanpa bentuk. Ada siluet samar di baliknya. Bentuk yang menyerupai tubuh kecil. Terlalu kecil untuk orang dewasa. Terlalu tinggi untuk sekadar cahaya alami. Ardi ingin mundur. Kakinya terasa berat, seolah menancap di tanah. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, menusuk paru-paru setiap kali ia bernapas. Di telinganya, terdengar suara lirih. Kali ini lebih jelas. Bukan kata-kata yang bisa ia pahami, tapi nada rendah yang berulang-ulang, seperti panggilan. Cahaya itu bergerak sedikit ke arah Ardi. Di saat itulah, jauh di dalam dirinya, sesuatu berteriak. Sebuah naluri purba yang memaksa pikirannya kembali sadar. Jantungnya berdegup kencang, rasa dingin berubah menjadi panas yang menyengat. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ardi memaksa kakinya bergerak mundur. Langkah pertama terasa seperti melawan arus deras. Langkah kedua membuat kepalanya berdenyut hebat. Cahaya itu seolah bergetar, warnanya meredup sesaat, lalu kembali terang. Suara lirih berubah menjadi desisan halus yang membuat telinganya berdenging. Ardi tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan berlari, menembus kabut tanpa arah yang jelas. Ranting mencambuk wajah dan lengannya, akar membuatnya hampir terjatuh berkali-kali. Namun ia terus berlari, didorong oleh ketakutan yang akhirnya meledak sepenuhnya. Di belakangnya, cahaya itu masih terlihat. Tidak mengejar dengan cepat, tapi tetap ada, melayang di antara pepohonan, menjaga jarak yang sama seperti sebelumnya. Kabut menelan segalanya. Dan Ardi tidak tahu lagi kemana arah perkemahan, kemana jalur pendakian, atau apakah ia masih berada di Gunung Raung yang sama seperti saat ia mulai mendaki.
Langkah Ardi akhirnya melambat, lalu berhenti sama sekali. Paru-parunya terasa seperti terbakar, napasnya tersengal dan berat. Setiap tarikan udara justru membuat dadanya semakin sesak. Ia membungkuk, kedua tangannya bertumpu di lutut, keringat dingin bercampur dengan udara malam yang menggigit. Kabut di sekitarnya berputar pelan, lalu untuk sesaat menipis, seolah sengaja memberi ruang bagi apa yang ada di hadapannya untuk terlihat jelas. Di depan Ardi terbentang jurang. Bukan jurang biasa yang masih bisa diperkirakan kedalamannya. Jurang itu menganga lebar. Mulutnya hitam pekat seperti lubang yang menelan cahaya. Tidak ada pantulan, tidak ada bayangan dasar. Hanya kegelapan yang terasa hidup, seakan jurang itu bukan sekadar cekungan tanah, melainkan sesuatu yang menunggu. Angin dingin naik dari bawah, membawa aroma lembab dan amis yang membuat perut Ardi bergejolak. Jantungnya berdegup kencang. Kesadarannya yang sempat terpecah kini kembali menghantamnya dengan keras. Ia mundur setengah langkah, kakinya gemetar hebat. Inilah batasnya. Tidak ada jalur. Tidak ada logika. Tidak ada alasan untuk melangkah lebih jauh. Namun cahaya itu masih ada. Ia melayang tepat di atas jurang, sedikit menjauh dari tepi, seolah tidak terpengaruh oleh kehampaan di bawahnya. Warnanya kini lebih terang dari sebelumnya. Kekuningannya berubah menjadi hampir keemasan, berdenyut perlahan seperti detak jantung. Cahaya itu memantul samar di kabut dan bebatuan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di sekeliling Ardi. Ayo! Suara itu muncul tiba-tiba, begitu dekat, begitu lembut. Hampir seperti bisikan yang diarahkan khusus ke telinganya. Ardi tersentak, tubuhnya menegang. Ia menoleh cepat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, pepohonan gelap, dan jurang di depannya. Ayo ikut. Suara itu terdengar lagi. Pelan. Mengalir. Bentar lagi sampai. Ada sesuatu yang membuat suara itu terasa sangat salah. Bukan karena nadanya mengancam, justru karena kelembutannya. Karena keakrabannya. Ardi menelan ludah, tenggorokannya kering. Saat suara itu terdengar lagi, dadanya terasa seperti diremas. Suara itu familiar. Terlalu familiar. Nada suaranya, cara mengucapkan kata-kata, intonasi halus di ujung kalimat. Semua itu menghantam ingatan Ardi dengan kekuatan yang membuat kepalanya berdenyut. Ia memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya ilusi, hanya pikirannya yang bermain-main karena kelelahan dan ketakutan. Namun ketika ia membuka mata kembali, suara itu masih ada. Ardi, panggil suara itu lembut. Tubuh Ardi membeku. Tidak ada lagi keraguan. Itu suara ibunya. Ibunya yang selalu memanggil namanya dengan nada seperti itu. Ibunya yang biasa membangunkannya pagi-pagi untuk sekolah. Ibunya yang suaranya masih ia dengar jelas di ingatan, meski perempuan itu telah lama tiada. Suara itu membawa kenangan yang seharusnya hangat, namun kini terasa menusuk dan menyayat. Kenapa berhenti? Suara itu berkata lagi. Ayo, sini. Tangan Ardi gemetar hebat. Jari-jarinya mencengkeram tali ransel dengan kekuatan yang tidak ia sadari. Otaknya berteriak, menyusun alasan-alasan logis dengan panik. Ini tidak mungkin. Ini bukan ibunya. Ini hanya suara yang ditiru. Ini jebakan. Ini bukan nyata. Namun hatinya tidak mendengar. Ada tarikan halus di dadanya, seperti benang tak terlihat yang menariknya maju. Kakinya terasa ringan, hampir mati rasa. Ia sadar betul bahwa seharusnya ia mundur, berbalik, lari sejauh mungkin. Tapi tubuhnya tidak sepenuhnya lagi miliknya. Satu langkah ke depan. Kerikil kecil di bawah sepatunya bergeser dan jatuh ke jurang. Ardi menahan napas, menunggu suara benturan. Tidak ada. Batu itu seolah lenyap begitu saja, ditelan oleh kegelapan tanpa suara. Pemandangan itu membuat perutnya bergejolak hebat. Dari bawah jurang, terdengar sesuatu. Awalnya samar, seperti angin yang terperangkap. Namun perlahan suara itu menjadi lebih jelas. Bukan satu suara, melainkan banyak. Tumpang tindih. Berlapis. Ada bisikan-bisikan pelan, suara tertawa kecil yang terdengar patah dan tidak wajar, dan di antara semuanya, terdengar isak tangis lirih yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Suara tangisan itu terdengar putus asa. Panjang.
Seperti seseorang yang sudah menangis terlalu lama, hingga tidak punya tenaga lagi. Ada nada sakit, kehilangan, dan penyesalan yang begitu kuat sampai Ardi merasa dadanya ikut sesak. Dengarkan, suara ibunya kembali terdengar. Mereka nungguin. Ardi menggeleng pelan, bibirnya bergetar. Ini gak nyata, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Suaranya nyaris tak terdengar. Cahaya di atas jurang berdenyut lebih cepat. Terangnya semakin menyilaukan, membuat bayangan di sekelilingnya bergerak liar. Kabut berputar, seolah tertarik ke arah jurang. Suara-suara dari bawah semakin ramai, semakin dekat, meski jaraknya secara logika tidak berubah. Ayo, Di, suara itu memanggil lagi, kini terdengar lebih hangat, lebih penuh kasih. Kamu capek, kan? Sini, istirahat. Air mata tanpa sadar mengalir di pipi Ardi. Ada bagian dalam dirinya yang sangat ingin mempercayai suara itu. Ingin mengakhiri rasa takut, dingin, dan kebingungan yang mendera sejak ia mengikuti cahaya itu. Ingin kembali ke pelukan yang sudah lama ia rindukan. Kakinya bergerak lagi, mendekat ke tepi jurang. Kini hanya beberapa sentimeter yang memisahkan ujung sepatunya dari kehampaan. Di saat itulah, dari dalam kegelapan jurang, terdengar suara lain. Berbeda dari yang sebelumnya. Lebih berat. Lebih dalam. Seperti berasal dari perut bumi itu sendiri. Bukan panggilan. Bukan bisikan. Melainkan tawa. Tawa itu rendah, serak, dan panjang. Tawa yang tidak mengandung kegembiraan, hanya ejekan. Seolah sesuatu di bawah sana sedang menikmati setiap detik kebingungan Ardi. Suara tangisan semakin keras. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman yang tidak jelas, seperti doa yang diputar balikan. Kepala Ardi terasa berdenyut hebat. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berusaha menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Cahaya di atas jurang kini begitu terang hingga hampir menyilaukan. Dalam kilatan cahaya itu, Ardi melihat bayangan-bayangan samar di dalam jurang. Tangan-tangan yang terulur. Wajah-wajah pucat tanpa mata yang jelas. Mulut-mulut terbuka dalam teriakan tanpa suara. Jangan, Ardi akhirnya berhasil bersuara. Kata itu keluar patah dan lemah. Namun kakinya kembali melangkah. Satu langkah lagi, dan separuh kakinya sudah menggantung di udara kosong. Angin dari jurang menerpa tubuhnya lebih kuat, membuat jaketnya berkibar. Tubuhnya condong ke depan, seolah gravitasi itu sendiri ikut memihak apapun yang menunggunya di bawah sana. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba ada suara lain yang menembus semuanya. Ardi. Suara itu keras, tegas, nyata. Bukan bisikan. Bukan panggilan lembut. Suara itu menggema, memecah kabut dan hiruk-pikuk suara dari jurang. Ardi tersentak hebat. Tubuhnya bergetar. Cahaya di atas jurang berdenyut liar, seolah terganggu. Ardi, jangan maju. Suara itu ia kenal. Suara Bima. Kesadarannya seperti ditarik paksa ke permukaan. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa menyakitkan. Tarikan halus di dadanya terputus seketika, digantikan oleh rasa takut yang murni dan tajam. Ardi mengayunkan tubuhnya ke belakang dengan sekuat tenaga, terjatuh terduduk di tanah berlumpur beberapa sentimeter dari tepi jurang. Cahaya itu berkedip-kedip cepat. Warnanya meredup, lalu kembali terang, seperti marah. Suara-suara dari jurang berubah menjadi raungan panjang yang membuat telinga Ardi berdenging. Suara ibunya terdengar lagi, kali ini tidak lagi lembut. "Kenapa kamu pergi?" Suara itu bertanya, nadanya dingin dan kosong. Ardi menutup telinganya, memejamkan mata sekuat tenaga. Ia merangkak menjauh dari jurang. Tangannya mencengkeram tanah dan akar dengan putus asa. Setiap gerakan terasa berat, seolah tanah berusaha menahannya. Di belakangnya, cahaya itu akhirnya meredup perlahan, lalu padam sepenuhnya. Suara-suara dari jurang tenggelam satu persatu, menyisakan keheningan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Saat Ardi membuka matanya kembali, kabut masih ada. Jurang masih ada. Tapi cahaya itu sudah menghilang. Dan dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara langkah kaki dan panggilan panik yang terus memanggil namanya. Semakin dekat, berusaha menariknya kembali dari batas yang hampir saja ia lewati.
Udara di dalam tenda terasa semakin dingin ketika Bima terbangun tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang menariknya keluar dari tidur. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara samar yang masih menggantung di telinganya. Suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan di atas tanah basah, sedikit menyeret, lalu berhenti. Bima duduk perlahan, berusaha tidak membuat suara. Ia menajamkan pendengarannya. Angin malam berdesir di luar tenda, kabut menyelimuti segalanya. Namun di balik itu semua, ia yakin apa yang ia dengar bukan sekadar hembusan angin atau ranting jatuh. Itu langkah kaki manusia. "Ardi?" panggilnya pelan. Suaranya tertahan di tenggorokan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan. Bahkan suara Reno yang biasanya mendengkur pun tidak terdengar. Bima meraih senter di samping sleeping bag-nya dan menyalakannya. Cahaya putih memantul di dinding tenda, membuat bayangan bergerak liar. Ia menoleh ke arah tempat Ardi tidur. Kosong. Sleeping bag Ardi tergeletak terbuka. Dingin, seolah sudah lama ditinggalkan. Tidak ada tubuh, tidak ada tas kecil, tidak ada jaket tebal yang seharusnya dipakai jika keluar tenda. Tenggorokan Bima terasa kering. Ada rasa tidak enak yang langsung menghantam dadanya dengan keras. "Reno, Jaya," Bima mengguncang mereka dengan cepat. "Bangun." Reno terbangun dengan wajah bingung, rambut acak-acakan. "Kenapa sih? Dingin banget," gumamnya sebelum matanya menangkap ekspresi panik di wajah Bima. "Ardi gak ada," kata Bima singkat, tapi berat. Jaya langsung duduk tegak. Matanya menyapu tenda, lalu berhenti di sleeping bag kosong itu. Tidak perlu penjelasan panjang. Wajahnya langsung pucat. Mereka keluar tenda dengan senter menyala, memanggil nama Ardi berulang kali. Suara mereka memantul ke kabut, terdengar aneh dan teredam, seolah hutan itu menyerap setiap teriakan dan menelannya perlahan. "Ardi. Di." Jawab, "Di." Tidak ada balasan. Tidak ada suara langkah kembali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain napas mereka sendiri yang mulai memburu. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Cahaya senter seperti dipatahkan di udara, tak pernah benar-benar menembus kegelapan. Bima menunduk dan memperhatikan tanah di sekitar perkemahan. Tanah itu basah, lembab, dan masih menyimpan bekas. Di sana, samar tapi jelas, terlihat jejak kaki. Sepatu gunung. Ukurannya cocok dengan sepatu Ardi. "Ada jejak," kata Bima. Suaranya bergetar. Reno dan Jaya mendekat. Mereka mengikuti arah jejak itu dengan hati-hati. Jejak kaki tersebut tidak menuju jalur utama pendakian. Justru mengarah ke sisi yang lebih gelap, lebih rapat, ke arah yang sejak awal mereka hindari. "Ini bukan jalur," Reno berbisik. "Ardi gak mungkin salah sejauh ini." Tidak ada yang menjawab. Mereka terus berjalan, semakin jauh dari tenda, semakin dalam masuk ke kabut. Suhu udara terasa turun drastis. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur dengan aroma anyir yang asing dan menusuk hidung. Bau itu membuat perut mereka mual, seperti darah yang lama terendam air. Setiap langkah terasa semakin berat. Jejak kaki Ardi kadang jelas, kadang hampir hilang, lalu muncul lagi. Seolah tanah itu sendiri berusaha menyembunyikan arah yang ia tempuh. Di beberapa titik, jejak itu berhenti mendadak, lalu muncul lagi beberapa meter ke depan, membuat Bima harus memastikan berkali-kali bahwa mereka tidak salah melihat. "Ardi!" teriak Bima lagi, kali ini lebih keras, hampir putus asa. Jawabannya hanya gema suaranya sendiri, kembali dalam versi yang lebih lemah, lebih kosong. Kabut tiba-tiba menipis sesaat. Pandangan di depan mereka terbuka, dan langkah mereka serentak terhenti. Di hadapan mereka, tanah mendadak berakhir. Jurang. Dalam. Menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun. Angin dingin naik dari bawah, membawa bau anyir yang kini terasa jauh lebih kuat. Reno langsung menutup mulutnya, menahan mual. Jaya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Bima melangkah pelan mendekati tepi jurang. Senter di tangannya gemetar. Cahaya itu menyapu tanah di sekitarnya, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat dadanya serasa diremas. Di tepi jurang, tanahnya tidak rata.
Ada bekas gesekan panjang, seperti seseorang terseret atau terpeleset. Batu-batu kecil berserakan, beberapa di antaranya jatuh ke dalam kegelapan tanpa suara. Jejak kaki Ardi berhenti tepat di sana. Enggak, gumam Bima. Suaranya nyaris tak keluar. Ia berlutut, menyentuh tanah itu dengan tangan gemetar. Tanahnya basah, dingin, dan tercampur sesuatu yang lengket. Entah lumpur atau sesuatu yang lain. Ia tidak berani memastikan. Panggilnya lagi. Suaranya pecah. Jawab. Reno mendekat. Wajahnya berubah. Bei, jangan bilang. Belum tentu. Potong Bima cepat, meski matanya berkaca-kaca. Belum tentu apa-apa. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang benar-benar percaya pada kata-kata itu. Bima berdiri dan berteriak sekuat tenaga, melampiaskan kepanikan dan ketakutannya ke dalam jurang. Ardi. Suara itu jatuh, memantul, lalu kembali sebagai gema panjang yang terdengar mengejek. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada suara minta tolong. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya kegelapan. Saat mereka berdiri di sana, diliputi keputusasaan, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam jurang, jauh di bawah, muncul cahaya kecil. Kekuningan. Melayang pelan. Sama seperti yang diceritakan Ardi dalam candaan-candaan mereka sebelumnya. Meski saat itu tak seorang pun benar-benar menanggapi serius. Cahaya itu naik sedikit, cukup untuk terlihat jelas oleh ketiganya. Ia tidak terang, tapi cukup mencolok di tengah kegelapan mutlak jurang. Reno terisak pelan, lututnya lemas. Jaya mundur selangkah, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Bei, suara Reno bergetar. Itu apa? Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap cahaya itu dengan mata kosong, seolah sebagian jiwanya ikut tertarik ke arah sana. Dalam benaknya, terlintas semua percakapan mereka sejak awal pendakian. Semua peringatan yang mereka anggap remeh. Semua tanda yang mereka abaikan. Cahaya itu berdenyut pelan, seolah bernapas. Untuk sesaat, Bima merasa melihat bayangan di balik cahaya itu. Bentuk samar yang tidak seharusnya ada. Lalu, tanpa peringatan, cahaya itu meredup dan padam. Kegelapan kembali menyelimuti jurang, lebih pekat dari sebelumnya. Bau anyir perlahan menghilang, digantikan oleh udara dingin yang menusuk tulang. Hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bima jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Reno menangis tanpa suara, bahunya naik turun. Jaya berdiri terpaku, menatap jurang dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali. Mereka tidak menemukan Ardi malam itu. Tidak ada suara. Tidak ada tanda. Tidak ada jalan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Dan di Gunung Raung, ada hal-hal yang, sekali diambil, tidak pernah benar-benar dikembalikan. Ardi tidak pernah ditemukan. Kalimat itu akhirnya menjadi kenyataan pahit yang harus diterima semua orang. Meski pada awalnya tidak ada satupun yang benar-benar siap mengucapkannya dengan yakin. Pagi datang dengan lambat di Gunung Raung, seolah matahari pun enggan menyingkap apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Kabut masih menggantung tebal ketika Bima, Reno, dan Jaya kembali ke kamp dengan langkah gontai. Wajah mereka kosong, mata merah, dan tubuh gemetar bukan hanya karena dingin. Mereka melapor ke pos terdekat dengan suara terputus-putus, mencoba menjelaskan sesuatu yang bahkan bagi mereka sendiri sulit diterima. Seorang pendaki hilang. Diikuti cahaya aneh. Jurang. Suara. Saat kata-kata itu keluar, terdengar tidak masuk akal. Terlalu seperti cerita yang biasa ditertawakan. Namun ekspresi mereka tidak sedang bercanda. Ketakutan yang melekat di wajah mereka terlalu nyata untuk dipalsukan. Tim SAR mulai bergerak hari itu juga. Orang-orang berdatangan dengan peralatan lengkap, tali, helm, senter berkekuatan tinggi, dan wajah-wajah serius yang sudah terlalu sering berhadapan dengan kehilangan. Bagi mereka, ini bukan hal baru. Gunung Raung memang memiliki catatan panjang tentang pendaki yang tak pernah kembali. Meski begitu, setiap pencarian tetap dilakukan dengan harapan tipis bahwa kali ini hasilnya akan berbeda. Hari pertama pencarian berlangsung dalam kabut tebal. Jurang tempat Ardi terakhir terlihat menjadi fokus utama.
Tali diturunkan, satu persatu anggota SAR menyusuri dinding batu yang licin dan terjal. Bau tanah basah bercampur lumut memenuhi udara. Angin dari dalam jurang berembus dingin, membawa suara-suara yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa kecil dan tak berarti. Tidak ada teriakan minta tolong. Tidak ada jawaban saat nama Ardi dipanggil. Hanya gema suara sendiri yang kembali dari kegelapan. Hari kedua, kabut turun lebih tebal. Pencarian diperluas ke beberapa jalur yang mungkin dilewati Ardi jika ia sempat berlari menjauh. Namun hutan raung tidak ramah. Jalurnya berbelit, penuh akar, dan mudah menyesatkan bahkan bagi yang berpengalaman. Beberapa anggota SAR mengaku merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama, melihat pohon dan batu yang terasa terlalu familiar, meski mereka yakin sudah berjalan jauh. Pada malam hari, pencarian dihentikan sementara. Api unggun kecil dinyalakan di beberapa titik. Di sela-sela kelelahan, mulai muncul cerita-cerita lirih. Tentang cahaya kecil yang kadang terlihat di jurang. Tentang suara yang memanggil dengan suara orang terdekat. Tentang pendaki yang katanya diambil karena melanggar sesuatu yang tak tertulis. Bima mendengar semua itu dalam diam. Ia duduk terpisah, menatap api tanpa benar-benar melihatnya. Di kepalanya terus terulang teriakan terakhirnya memanggil Ardi. Ia bertanya-tanya, bagaimana jika ia terbangun lebih cepat? Bagaimana jika ia langsung menyadari Ardi tidak ada? Bagaimana jika mereka tidak meremehkan gunung itu sejak awal? Penyesalan datang terlambat, dan terasa seperti beban yang tak akan pernah bisa ia turunkan. Hari ketiga pencarian, salah satu anggota SAR yang turun lebih dalam ke jurang menemukan sesuatu. Sebuah benda kecil tergeletak di antara bebatuan besar, setengah tertutup tanah dan lumut. Helm. Itu milik Ardi. Bima langsung tahu begitu melihatnya. Tali kepalanya masih sama, dengan bekas jahitan kecil yang dulu pernah mereka perbaiki bersama. Kaca pelindungnya pecah, retakannya menyebar seperti jaring laba-laba. Namun yang membuat semua orang terdiam adalah satu hal yang tidak masuk akal. Lampu itu masih menyala. Cahayanya redup, berkedip pelan, tapi jelas hidup. Tidak seperti lampu yang baru jatuh beberapa jam lalu, melainkan seperti sesuatu yang sudah lama berada di sana namun menolak untuk padam. Seorang anggota SAR mematikannya dengan tangan gemetar. Saat saklar digeser, lampu itu mati, lalu menyala lagi dengan sendirinya beberapa detik kemudian. Tak ada yang berkomentar. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mencoba mencari penjelasan logis. Benda itu dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan hati-hati, seolah bisa menggigit jika disentuh sembarangan. Tidak ada tanda lain dari Ardi. Tidak ada tubuh. Tidak ada pakaian. Tidak ada darah. Seolah ia tidak pernah benar-benar jatuh, melainkan ditelan oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jurang batu. Pencarian berlanjut 2 hari lagi sebelum akhirnya dihentikan. Secara resmi, Ardi dinyatakan hilang. Secara tidak resmi, banyak yang tahu artinya jauh lebih kelam. Gunung Raung telah mengambil satu lagi. Bima, Reno, dan Jaya turun gunung dengan pengawalan. Tidak satu pun dari mereka sama seperti saat naik. Reno yang biasanya paling keras tertawa kini lebih sering terdiam. Pandangannya kosong. Jaya menjadi semakin pendiam. Sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Bima membawa pulang rasa bersalah yang terus menggerogoti, membuatnya bertanya-tanya apakah ia layak menyebut dirinya teman. Waktu berlalu. Berita tentang Ardi perlahan tenggelam di antara berita lain. Namun di kalangan pendaki, cerita itu justru hidup dan tumbuh. Banyak yang mulai membicarakan kembali tentang cahaya kecil di Raung. Tentang kejadian-kejadian lama yang dulu dianggap legenda. Beberapa pendaki yang naik setelah kejadian itu mengaku melihat sesuatu di sekitar jurang. Saat kabut turun dan suasana menjadi terlalu sunyi, muncul cahaya kecil kekuningan, melayang pelan di antara batu dan pepohonan. Tidak terang, tidak mengancam, justru terlihat menenangkan. Mereka yang melihatnya mengatakan hal yang sama. Cahaya itu tidak bergerak cepat. Ia seperti menunggu. Dan anehnya, hampir selalu terlihat saat seseorang berada sendirian atau terpisah beberapa langkah dari rombongan. Ada satu pendaki yang mengaku menatap cahaya itu terlalu lama. Awalnya ia hanya penasaran, mengira itu lampu pendaki lain. Namun semakin lama ia melihat, semakin ia merasa sulit mengalihkan pandangan.
Di dalam kepalanya muncul rasa familiar yang aneh, seperti melihat sesuatu yang sudah lama ia kenal. Lalu ia mendengar suara pelan, lembut, memanggil namanya. Untungnya, saat itu temannya memanggil dari belakang, membuatnya tersentak dan cahaya itu menghilang begitu saja. Pendaki itu turun gunung keesokan harinya, wajahnya pucat, dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke Raung. Cerita-cerita seperti itu menyebar. Ada yang percaya, ada yang menertawakan. Namun tak sedikit pula yang memilih diam, menyimpan pengalaman mereka sendiri karena takut dianggap berhalusinasi. Gunung Raung tetap berdiri seperti biasa. Jalurnya tetap ada. Puncaknya tetap menjadi tujuan. Tidak ada papan peringatan yang menjelaskan tentang cahaya itu. Tidak ada larangan tertulis. Gunung tidak pernah menjelaskan apa yang ia inginkan. Ia hanya ada. Diam. Menunggu. Sebagian orang percaya bahwa gunung itu memilih. Bahwa ada pendaki-pendaki tertentu yang entah karena pikirannya kosong, hatinya terlalu terbuka, atau rasa penasarannya terlalu besar, menjadi lebih mudah dipanggil. Cahaya itu bukan jebakan kasar. Ia halus. Ia sabar. Ia hanya menawarkan jalan lain. Dan mereka yang mengikuti, jarang sekali kembali. Nama Ardi masih tercatat sebagai pendaki hilang. Tidak ada makam. Tidak ada jasad. Hanya cerita. Hanya peringatan setengah berbisik yang kadang terdengar di base camp atau di tengah api unggun malam hari. Jika suatu saat kamu mendaki Gunung Raung, dan kabut turun terlalu cepat, dan hutan menjadi terlalu sunyi, lalu kamu melihat cahaya kecil melayang pelan di kejauhan, ingatlah satu hal. Jangan ikuti. Jangan tatap terlalu lama. Karena katanya, begitu kamu mendengar suara itu memanggil namamu dengan nada yang terasa paling familiar di dunia, gunung itu sudah membuka pintunya. Dan Gunung Raung, konon, masih menunggu pendaki berikutnya yang cukup penasaran untuk melangkah mendekat dan menghilang tanpa jejak.